Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini bahagia sekali saya dapat menyapa saudara dimanapun berada. Kiranya saudara dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, bila kita sedang berada dalam arah hidup yang salah, biarlah kita mau merubahnya ke arah yang benar sehingga langkah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menghiasi seluruh hati pikiran kami, sehingga kami tidak kehilangan arah langkah hidup kami Tuhan. Di mana perjalanan rohani kami adalah perjalanan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa melangkah dalam kebenaran sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema merubah arah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Tawari pasal 27 ayat 6, demikian firman-Nya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jika kita adalah orang percaya dan telah menjadi Kristen untuk jangka waktu yang lama, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah sangat akrab? Apakah kita berjalan di dalam kehendak Allah setiap harinya? Atau apakah hubungan kita dengan Allah terasa sangat jauh? Mungkin doa yang kita panjatkan sepertinya berbicara pada diri sendiri atau berbicara pada tembok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sekalipun mereka sudah lama percaya pada Tuhan dan dalam setiap minggunya mengikuti ibadah, entah mengapa mereka merasakan bahwa kehidupan rohaninya sangat kering, di mana hadirat Allah tidak lagi mereka rasakan. Apakah ini keadaan yang biasa kita alami? Apa yang menjadi permasalahannya? Bila permasalahan kita seperti ini, bagaimana hidup rohani kita? Dapatkah kita bertahan dalam kondisi kerohanian seperti ini? Atau dapatkah kita mengubah arah sehingga kita dapat kembali merasakan hadirat Tuhan dengan mudah, memiliki hati yang sabar, lemah lembut, dan penguasaan diri? Sesungguhnya sebagai orang percaya, kondisi apapun yang kita alami, Tuhan sedang memakai masalah yang kita hadapi untuk mengubah arah kehidupan kita yang semakin menyenangkan Tuhan. Sehubungan dengan mengubah arah, Rasul Paulus dalam kitab Filipi 3 menggambarkan secara rinci latar belakangnya. Pertama-tama, Paulus adalah seorang yang lahir dari latar belakang keluarga Yahudi yang taat mengikuti adat dan tradisi bangsanya, tercatat dalam Filipi 3 ayat 5. Paulus juga berkata bahwa dia adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin yang merupakan salah satu dari 12 suku Israel yang merupakan raja pertama dari suku tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah latar belakang kita mirip dengan Rasul Paulus? Yaitu orang percaya pada Tuhan tetapi masih bersifat tradisi karena menganut keyakinan dari keluarga. Mereka sejak kecil bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Kakek, nenek, ayah, dan ibu semuanya adalah Kristen, dan bahkan ada yang mempunyai anggota keluarga yang menjadi pendeta. Jadi dari kecil mereka mengikuti keluarga untuk menghadiri kebaktian dan turut menjadi orang percaya. Paulus dibesarkan di dalam keluarga Yahudi yang tradisional, yang sangat ahli dalam hal hukum, sangat taat pada hukum Taurat, dan berapi-api untuk Allah. Tetapi sayangnya dia tidak mengenal Allah. Sekalipun dia berapi-api untuk Allah, dia malah menjadi musuh Allah dan pergi ke setiap tempat untuk menganiaya umat Allah. Apakah kita memiliki sikap yang demikian, yaitu taat kepada hukum Tuhan, tetapi sikap hidup tidak mengenal Allah yang benar? Bila sikap hidup kita seperti yang dilakukan Paulus sebelum bertobat, hendaknya kita juga dapat mengikuti teladan Paulus di mana ia telah mengubah arah hidup dari kehidupan lama masuk kepada kehidupan baru yang memusatkan hidupnya kepada Kristus Yesus. Dalam mengubah arah hidup, Paulus menyampaikan nasihat dan mengingatkan jemaat di Filipi untuk berwaspada dan bersiaga, serta berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam perangkap, supaya kita tidak akan salah jalan. Dalam Filipi 3 ayat 2 mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Di
Di sini Paulus dengan jelas mengingatkan jemaat untuk berhati-hati kepada para pengajar-pengajar palsu yang diupamakan dengan anjing-anjing. Mereka selalu bergerak dalam suatu kelompok dan karena mereka menang dari sisi jumlah, mereka tidak segan-segan menyerang dan mengeroyok sebagaimana tercatat dalam Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Kekasih Kristus, jangan memberi barang yang kudus kepada anjing, karena anjing sama sekali tidak berminat dengan apa yang kudus. Anjing-anjing bukan saja tidak berminat dengan barang yang kudus, tetapi mereka bahkan akan berpaling dan mengoyak kita. Penjelasan sederhana yang Yesus berikan dengan memakai kata anjing-anjing untuk menggambarkan orang-orang beragama yang sangat berapi-api, tetapi tidak memiliki persepsi atau pengertian rohani. Mereka tidak mengenal Allah dan tidak dapat menerima kebenaran, dan karena itu akan balik menyerang kita, dan seringkali serangan dilakukan lewat kata-kata. Kekasih Kristus, kita sebagai gerejanya sudahkah berjalan di jalur yang benar? Mari hendaknya kita juga untuk senantiasa berhati-hati dengan orang-orang percaya dan jangan hanya dilihat dari sikapnya yang penuh semangat saja. Sedang secara hidup dan kenyataan yang terlihat tidak hidup dalam kebenaran dan tidak memiliki karakter dan kerohanian yang baik dan benar. Bila umat Tuhan memiliki sikap seperti ini, bagaimana kita dapat mengubah arah hidup orang lain sementara arah hidup kita sendiri tidak mencerminkan kebenaran sebagaimana firman Tuhan katakan? Sekarang, bila kita menyadari akan kekeliruan dan kesalahan kita dalam menjalani hidup, hendaknya kita menyadarinya untuk mengubah arah hidup agar menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini, di mana kami untuk senantiasa dibawa menjadi pribadi-pribadi yang tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga arah hidup kami tidak menjadi arah hidup yang salah, melainkan memiliki arah kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Rasul Paulus sekalipun dahulu adalah orang-orang yang taat dalam peribadatan, tetapi Paulus tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya Tuhan bawa Paulus untuk bertobat, sehingga dia menjadi pribadi yang mampu mengubah arah, yaitu arah hidup yang benar, yang senantiasa mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Tuhan. Hendaknya kehidupan kami pun demikian Tuhan, mau diubahkan arah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ampuni selama ini bila kami salah di dalam arah hidup kami, yang senantiasa ada dalam kepentingan-kepentingan dan keinginan diri sendiri, bukan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dan keinginan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang telah menyadarkan kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk mengubah arah hidup kami, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.